Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhidayah Salim dengan NIM 1929011, program studi manajemen keuangan syariah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Untuk itu, baiklah saya mulai dengan ucapan Bismillah. Kali ini materi yang akan saya paparkan ialah mengenai upah dalam Islam. Upah dalam Islam dikenal juga dengan istilah ijarah. Ijarah di sini artinya pemberian atas dasar pemanfaatan baik berupa benda, pekerjaan ataupun tenaga yang telah dikerahkan oleh seseorang, seseorang atas dasar akad yang telah disepakati antara seseorang dengan orang lainnya, seperti itu. Nah, adapun dasar hukum yang menyebutkan tentang upah yaitu ada terdapat dalam Al-Quran, hadis, kemudian ulama fikih, ijma, dan undang-undang dasar. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsya wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan pahala yang berikan dengan pahala balasan dengan pahala yang telah mereka kerjakan, dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa tiap seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka mereka akan diberikan balasan di dunia berupa kebahagiaan, dan di akhirat akan diberikan kemuliaan. Nah, adapun terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 30 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati lanudi'u ajra man ahsana amala. Yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang telah mengerjakan amalannya dengan baik. Nah, ayat di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan sempurna kepada mereka yang telah beriman dan beramal soleh, tanpa mengurangi sedikit pun hak-hak mereka, karena mereka akan diberikan pahala yang sempurna meskipun kebaikan atau perbuatan amal solehnya itu sebesar biji sawi. Kemudian adapun dasar hukumnya yaitu dalam hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah atau jasa kepada mereka yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dalam hadis ini sangat menegaskan bahwa perlunya memperhatikan waktu pembayaran upah. Karena kenapa? Upah seseorang yang terlambat dalam memberikan upah kepada seseorang, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang zalim. Dan bagi orang-orang yang sengaja tidak membayar upah kepada yang mereka pekerjakan, maka dapat dikategorikan sebagai musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebagai muslim yang baik, langkah dan sudah seharusnya kita bisa mencontohkan apa yang telah
diajarkan oleh Rasulullah SAW, terlebih lagi dengan pemberian upah. Karena kenapa? Orang-orang yang kita kerjakan itu memiliki keluarga, memiliki anak, istri yang perlu mereka kerjakan. Untuk itu hendaklah kita dalam memberikan ataupun memberikan upah kepada seseorang, hendaklah kita mencerminkan atau menegakkan keadilan dan tetap melihat kondisi seseorang yang kita kerjakan tersebut. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa orang-orang yang bekerja dan menerima upah, maka Allah akan berikan kepada mereka keberkahan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan amal yang soleh. Untuk itu hendaklah kita bersyukur sebagai muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan lagi maha penyayang, senantiasa memberikan kita pahala atas apa yang kita kerjakan, selagi itu masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dan serta dasar hukum yang telah saya jelaskan tadi. Baiklah, saya akhiri materi yang saya bawakan tadi. Apapun yang saya sampaikan, semoga bisa bernilai ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.